Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1943. Konsekuensi yang menakutkan. Raja Judi menyeka keringat dinginnya dan hanya bisa menceritakan semuanya. Kemampuan setengah dewa setengah hantu sangat luar biasa. Hampir seperti dewa hantu. Dia berbeda dengan ilmu sihir pemimpin misterius Kyogo. Ilmu setengah dewanya digunakan di Feng Shui. Dia khusus membantu orang melihat Feng Shui dan mengubah keberuntungan mereka. Dalam hal ini, dia seperti setengah dewa. Saat itu, Raja Judi hanyalah bidak tak dikenal yang pergi ke selatan. Dia mulai dari nol dan bangkit selangkah demi selangkah. Di dalam kehidupannya tidak jarang mengandalkan setengah dewa setengah hantu untuk mengubah nasib. Terutama di tempat judi. Ini sangat penting. Bisa dikatakan kerajaan finansial besar yang dibangun oleh Raja Judi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan setengah dewa setengah hantu ini. Bukan hanya dia, tetapi penguasa lain di Tanjung Emas mengandalkan setengah dewa setengah hantu. Karena kesuksesan mereka, setengah dewa setengah hantu terangkat ke posisi dewa. Itulah yang dilihat Nathan Clark dari informasi. Segala sesuatu tentang master sihir yang luar biasa. Raja Judi dan penguasa menganggap setengah dewa setengah hantu sebagai tamu kehormatan. Awalnya berpikir dengan kerjasama yang erat antara kedua pihak, karir bisa lebih ditingkatkan. Bagaimana tahu apa yang terjadi kemudian? Semua orang yang mengandalkan setengah dewa setengah hantu mulai mendapat hukuman dengan tingkat yang berbeda-beda. Para penguasa cacat, atau mengalami masalah keluarga, atau kariernya merosot. Lambat laun, masalah muncul. Yang paling serius adalah seluruh klan Raja Judi. Karena mereka mendapat paling banyak keuntungan dari setengah dewa setengah hantu. Semakin berat hukuman yang akan mereka terima. Istri dan selir dewa judi. Bahkan kekasih meninggal mendadak. Hal yang paling menakutkan adalah di antara cucu Raja Judi. Tidak ada yang laki-laki. Semuanya perempuan. Ini juga alasan mengapa Raja Judi paling menyayangi Jenny Storm. Umumnya, dalam keluarga Raja Judi ini, anak laki-laki harus lebih disayangi. Tapi tidak ada laki-laki sama sekali. Inilah alasan memutuskan anak cucu yang harus meneruskan kekuatannya. Ditambah dengan masalah kaki Raja Judi itu sendiri. Dia hanya bisa berjalan dengan tongkat. Sejak saat itu, semua wanita yang menjalin hubungan dengan Raja Judi itu akan mati. Raja Judi adalah orang yang tergila-gila pada pasangannya. Meskipun memiliki banyak wanita, dia sangat mencintai setiap dari mereka. Tapi semuanya mengalami kecelakaan, membuat Raja Judi sakit hati. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jika dia mengundang setengah dewa setengah hantu untuk membantu, selain mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat hukuman. Satu kata langit tidak menurunkan makanan gratis. Jika itu ada, maka harus menukarnya dengan sesuatu. Raja Judi paham bahwa semua prestasinya didapat karena ditukar dengan istri dan keluarganya yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Bisa dikatakan, Raja Judi telah dikutuk. Hal yang sama berlaku untuk penguasa lain di Tanjung Emas. Sejak mendapatkan keuntungan dari setengah dewa setengah hantu, berarti harus kehilangan hal terpenting yang sepadan. Semakin banyak manfaat yang diperoleh, maka semakin parah dan semakin penting sesuatu yang hilang. Setelah dampaknya berbalik padanya, setengah dewa setengah hantu langsung jatuh dari posisi dewa. Karena marah, Raja Judi mengurung setengah hantu selamanya dan membiarkannya hidup dalam kegelapan di bawah tanah sampai dia meninggal karena usia tua. Setelah itu, Raja Judi bergabung dengan penguasa Tanjung Emas untuk menutup berita. Sebenarnya, Raja Judi juga sangat ketakutan. Dia sangat ingin membunuh setengah dewa setengah hantu dengan satu pukulan. Namun dia takut jika membunuhnya, akan mengalami pembalasan. Hanya bisa mengurungnya. Mendengar ini, Nathan Clark mengerti segalanya. Nathan Clark tidak terlalu terkejut dengan hal-hal aneh seperti itu. Dia adalah orang Neslandia. Jadi ada banyak orang aneh dan hal aneh seperti ini. Yang paling penting adalah memahami sebuah kebenaran tidak ada pencapaian tanpa upaya di dunia. Semuanya tetap tergantung pada kerja keras diri sendiri. Jika kamu mengambil jalan pintas, kamu akan membayar harganya. Semua orang telah tiba di tempat di mana setengah dewa setengah hantu di penjara. Kamu sudah datang. Setengah dewa setengah hantu di kejauhan tertawa.
Apa kamu sedang menungguku? Itu benar. Setengah dewa setengah hantu tersenyum aneh. Aku sudah tahu untuk apa kamu mencariku. Nathan Clark dan semua orang terkejut. Setengah dewa setengah hantu berkata dengan rendah hati. Itu hanya trik rakyat kecil. Bukan sesuatu yang istimewa. Nathan Clark menjadi tenang. Lalu apa kamu bisa menyembuhkannya? Bab 1944. Kelopak mata kanan terus berkedut. Anda dapat mencobanya. Senyum muncul di wajah Nathan Clark. Ada harapan. Tapi kemudian terdengar suara setengah dewa setengah hantu. Tetapi kamu akan membayar konsekuensinya. Apa kamu bersedia? Kamu mendengar hal itu. Sang Raja Judi pun murka. Setengah dewa setengah hantu jelas mengetahui semua ini. Asalkan dia bertindak, pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Dia mempermainkan para penguasa Tanjung Emas di telapak tangannya. Jika dulu dia mengatakan harus membayar konsekuensi jika mencarinya, Raja Judi tidak akan pernah mencarinya. Sekarang dia berbicara terus terang. Mengatakan ada konsekuensinya. Nathan Clark tampak tenang. Tidak masalah. Asalkan orang tersebut baik-baik saja. Konsekuensi apapun dapat diterima. Nathan Clark tidak ingin diperlakukan sebagai musuh oleh Kirana sepanjang hidupnya. Dia dapat menerima konsekuensi apapun. Bagus. Setelah selesai berbicara, setengah dewa setengah hantu tiba-tiba meledakkan energi yang menakutkan. Mematahkan rantai besi di tubuhnya sedikit demi sedikit. Raja Judi dan kerumunan terkejut. Ternyata semua ini tidak dapat mengurungnya. Kamu. Raja Judi sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Baru saat itulah dia dan bawahannya mengerti bahwa ternyata selama ini mereka tidak bisa mengurung setengah dewa setengah hantu. Dia bukan hanya seorang guru Feng Shui, tetapi juga seorang master. Saat itu kamu sengaja membiarkan kami menangkapmu. Mengapa kamu rela dikurung di bawah tanah selama bertahun-tahun? Raja Judi bertanya ragu-ragu. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa setengah dewa setengah hantu tidak melawan dan membiarkan dirinya dipenjara oleh mereka selama bertahun-tahun. Untuk apa ini? Apakah dia bodoh? Tidak, pasti ada alasannya. Setengah dewa setengah hantu tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengikuti Nathan Clark pergi dari sini. Sebelum pergi, Nathan Clark berkata kepada Raja Judi dan yang lain. Setelah dia membantuku, aku akan mengantarnya kembali. Mengurungnya atau tidak, kalian yang memutuskan. Wajah Raja Judi dan yang lain tampak masam. Jika mereka ingin mengurungnya, juga harus memiliki kekuatan untuk mengurungnya. Sekarang tampaknya kekuatan setengah dewa setengah hantu sangat menakutkan. Mereka takut kemampuannya sudah berada di atas pemimpin misterius Kyogo. Master sihir nomor 1 yang sesungguhnya dari Tanjung Emas. Bagaimana mereka dapat mengurungnya? Nathan Clark sangat senang. Semakin ajaib dan aneh setengah dewa setengah hantu, semakin besar kemungkinan menyembuhkan Kirana. Mengenai konsekuensinya, dia tidak memikirkannya. Apapun itu dia akan menghadapinya. Tuan Clark, izinkan aku pergi sebentar. Lalu kita akan bertemu kembali. Setelah itu, setengah dewa setengah hantu pergi sementara. Entah kemana dia pergi. Nathan Clark menunggunya. Lalu bersama-sama pergi ke Dewan Angkasa untuk mencari Kirana. Di sisi lain, Richard sudah melakukan panggilan video dengan pasukan Pulau Leste. Ada kabar dari orang-orangku bahwa Nathan Clark telah muncul di Tanjung Emas. Dia tidak membawa 7 dewa iblis bersamanya. Tanjung Emas tidak memiliki orang dari Dewan Angkasa. Ini adalah kesempatan kita untuk membunuhnya, kata Richard. Benarkah? Itu adalah kesempatan bagus. Tuan Richard, ini kesempatan terbaik kita. Kita berdua harus mengirim kartu truf yang cukup. Dia harus dibunuh. Jangan khawatir. Aku mengerti. Jika kesempatan ini dilewatkan akan sulit menunggu kesempatan bagus kembali datang. Kalau begitu kita bertindak sekarang. Jika terlambat, Nathan Clark akan pergi. Nathan Clark terus menunggu setengah dewa setengah hantu. Hanya saja dia tidak tahu kemana pria aneh ini pergi. Sudah beberapa jam namun belum kembali. Tanjung Emas yang tampak tenang sebenarnya penuh dengan ancaman pembunuhan. Pada malam sebelum pertarungan melawan dewa pembunuh sederhana, Richard dan Pulau Leste mengirimkan kartu truf mereka dengan tujuan untuk menguras tenaganya. Tapi kali ini berbeda.
Mereka langsung ingin membunuh Nathan Clark. Jadi mereka memainkan kartu truf. Master yang bisa langsung mengancam nyawa Nathan Clark. Richard adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak akan pernah mengungkapkan kartunya sampai saat kritis. Tapi untuk membunuh Nathan Clark, dia mengirimkannya. Nathan Clark, yang sedang menunggu. Tiba-tiba kelopak mata kanannya berkedut tanpa henti. Mengapa aku merasa seperti sesuatu akan terjadi? Ekspresi Nathan Clark berubah. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Suasananya sangat aneh. Membuat orang tidak nyaman. Bersambung.